بسم الله الرحمن الرحيم. Kita bahas dulu siapa itu yang dimaksud tetangga. Ada 5 pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, pendapat Ali bin Abi Thalib, definisi tetangga itu adalah man yusolli subha ma'aka. Orang yang sholat subuh bersamamu itulah tetanggamu. Kenapa orang yang sholat subuh itu tetangga kita? Kenapa bukan yang sholat zuhur, yang sholat asar, yang sholat maghrib, yang sholat isya? Kenapa? Karena selain sholat subuh biasanya banyak orang-orang dari luar dekat rumah kita, mereka pun sholat di masjid dekat rumah kita kan. Orang pedagang misalnya dia sholat zuhurnya dekat rumah kita, ya. Sholat asarnya juga begitu. Tapi jarang orang sholat subuh keluyuran jauh-jauh kan jarang. Ya, biasanya dia yang dekat rumahnya. Ya, makanya di sini orang yang sholat subuh bersamamu itulah tetanggamu. Tapi di Indonesia agak riskan ya, karena banyak yang nggak sholat subuh di masjid. Berarti nggak masuk tetangga nanti. Ya, karena kata Ali, mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid bersamamu itulah tetanggamu. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan tetangga itu adalah arba'una daron min kulli nahiyah. 40 rumah dari segala sisi. 10 rumah dari depan, 10 rumah dari belakang, 10 rumah dari samping kanan, 10 rumah dari samping kiri. Totalnya 40. Yang ketiga, pendapatnya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Mereka mengatakan arba'una daron an yaminih wa an yasarih wa an khalfih wa an baina yadaih. Kalau ketiga mengatakan 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belakang, 40 rumah dari samping kanan, 40 rumah dari samping kiri. Berapa totalnya? 160 rumah. Itulah tetanggamu. Pendapat yang keempat, tetangga itu adalah man sami'an nida, orang yang mendengar panggilan azan. Tapi yang dimaksud di sini nggak pakai mic. Jadi dulu itu kan nggak ada mic, nggak ada speaker. Siapa yang dengar panggilan muazin tuh dari masjid, itulah tetangga. Tapi tanpa pakai speaker. Kalau pakai speaker ya jauh sekali. Maka yang dimaksud di sini kalau azan itu terdengar tanpa pakai speaker, itulah tetanggamu. Yang kelima, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan laisa lahu haddun. Tidak ada batasan tetangga itu. Tapi kata beliau dikembalikan kepada uraf, adat kebiasaan di negeri tersebut. Berarti kalau adat kebiasaan di negeri kita kayak gimana? Mereka yang satu RT dengan kita itulah tetangga kita. Kita kan punya rukun tetangga. Yang satu RT berarti itu semua tetangga kita.